اللهم أحينا بالإيمان اللهم أميتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان. Nampaknya kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islami ma'al aqidah wa ja'ala al-Indonesia daulatan bi Pancasila wa ijina bi panta corona hatta tasmatera wa Indonesia bi panta demo hatta jambi wa Aceh wa pura-purana bi tsunami wa wilayah termometer BBM naik rakyat resah wal gelisah wal haji Jokowi Dodo la'allakum bitthayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang sempat hadir dan pada malam hari ini, dan yang saya cintai santriwan dan yang saya sayangi santriwati. Pertama-tama dan paling utama melebihi cinta pertama, melebihi pandangan pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan limpah karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Yang kedua kalinya, selawat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil mujabbab jadbina. Idza kuntum talabul mahad ajibus salami bin nasad. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal mahad wala tansa ihmilu al-kutab idza kuntum tulabul mahad ajibu salami bin nasad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Al-Mukarram Mudirul Ma'had Al-Jawharain Al-Muwakkilih Al-Mukarram Jami'ul Asatiz wal asatizatil Ma'had Al-Jawharain wa ya ayyuhal hadirun al-muhbubun. Awalan CS hayya bina nashkuru ila Allah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini bro ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi qad hamalana min az-zulumati ila an-nur hatta nastati'a an nufarriqa bainal haqqi wal batil. Salisan la ansa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya semangat, tidak perlu saya ulang lagi. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang terhormat, yang saya muliakan dan saya banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Jawharain beserta seluruh sivitas akademik Pondok Pesantren Al-Jawharain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampaknya malam ini habis bahan saya.
Kalau 4 penceramah tadi saya baliklah, untunglah cuma 3. Guru-guru besar kalau ya, yang canggung dalam hidup kan ada 3. Ada pertama bersilat di depan pendekar. Yang kedua makan depan mertua. Yang ketiga tausiah di depan tuan-tuan guru. Hilang bahan. Tapi protokol COVID mengatakan bahwa tausiah cuma boleh 45 menit. Alhamdulillah. Ya. Jadi ceramah saya ini tidak pula macam yang tadi. Ya, saya kok sangka dalam kebun apa tergak subur ya. Alhamdulillah, kini sejak tanggal 26 kemarin pemerintah kota sudah mengadakan relaksasi, dibolehkan kita memperingati Maulid. Alhamdulillah. Persoalan aturan-aturan yang lain ya kita ikuti saja, yang penting ada Maulid. Daripada macam Isra Mi'raj kemarin, saya 24 Natal. Ya. Kena ada yang tausiah sebelumnya, alhamdulillah. Pas keluar maklumat Kapolri, mulai telepon datang terus. Maaf Ustaz, kita dah jadi enak dia apa kan? Haraplah kalau ada pelatih bulan puasa. Lapul jadwal 30 hari bulan Ramadan tu. Rupanya masjid dah pula pakai tarawih. Kalaupun ada tarawih diam-diam. Sudahlah. Hilang lagi yang bulan puasa. Ini Maulid. Ya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, berdoalah di keheningan malam dalam saat tahajud, dan mungkin di waktu-waktu tertentu setelah sholat, agar COVID ini hilang dari dunia ini. Amin. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita memperingati Maulid ini bukti kita cinta dan sayang kepada Rasulullah. Ayo kita berselawat dulu. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur nikmat banyak diberikan oleh Allah. Badan sehat itu nikmat, umur panjang itu nikmat, punya kekayaan yang banyak itu nikmat. Tapi nikmat di atas nikmat adalah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah tidak hanya bermanfaat untuk manusia saja, bahkan untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jangankan manusia, binatang pun dapat nikmat kelahiran Rasulullah. Kalau orang kafir membunuh binatang, lihatlah, tidak ada peri kebinatangan. Lihat Islam, kalau kamu mau menyembelih hewan, tajamkan pisaunya setajam-tajamnya. Ya. Kalau ada yang pengen beli pisau, silahkan hubungi Ustadz Rifa'at. Kami banyak beli pisau dengan beliau, ya. Tajam-tajamnya agar sang hewan tidak terasa lama merasakan sakit. Sebelum disembelih, bagi makan sekenyang-kenyangnya.
Kalau 3 mau disembelih, 3 sapi, saat sapi yang disembelih, yang lainnya pisahkan tempat yang jauh. Jangan dia lihat temannya lagi sedang kena kesot, stres. Tidak dibolehkan, kita dilarang kalau mau buang air kecil di tempat lubang, betul kan? Tidak boleh. Mungkin semut lagi ngumpul-ngumpul pemilihan kepala desa. Tiba-tiba kita banjir, tapi kok panas, kata dia kan. Ya, macam kalau ceramah ya Ustaz. Artinya nikmat lahir Rasulullah. Andaikan sekarang Rasulullah belum lahir, jangan berharap ada kaum santriwati di belakang. Karena zaman jahiliyah perempuan tidak dihargai, perempuan diperdagangkan, kelahiran perempuan dianggap mempermalukan keluarga, sehingga zaman itu ada yang lahir anak perempuan sampai dikubur hidup-hidup, nauzubillah. Tapi setelah Rasulullah lahir, apa kata Rasulullah? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apakah ayah tidak susah? Susah juga. Apakah ayah tidak punya pengorbanan dalam keluarga? Pengorbanan yang besar. Tapi Rasulullah katakan surga di bawah telapak kaki ibu, tidak di bawah telapak kaki bapaknya. Sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah kami harus berbuat baik? Ibumu, kata Rasulullah. Siapa lagi? Ibumu, kata Rasulullah. Siapa lagi? Ibumu, kata Rasulullah. Siapa lagi? Bapakmu. Ibu, bapak. Berapa kali ibunya? Bapaknya? Nah, jadi kalau kalian sudah besar berarti 1, 3 ibu, 1 bapak. Betul. Rasulullah itu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Bahkan sampai sekarang perempuan kadang kedudukannya malah melebihi kaum laki-laki. Sehingga ada sinetron namanya Suami-suami Takut Istri. Ada tak istri yang takut suami? Suami yang takut istri. Perempuan, ada sinetron sekarang namanya lagi Suara Hati Seorang Istri. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Wah. Aku yakin kamu tidak nonton karena kamu belajar. Soekarno proklamator kemerdekaan, tapi apakah kelahirannya membuat kita libur? Tidak. Sudirman pahlawan kemerdekaan, panglima perang, apakah tahun kelahirannya membuat kita tidak sekolah? Raden Ajeng Kartini 21 April diperingati, kita libur hari itu. Siapa itu? Perempuan. Bersyukurlah kalian jadi perempuan. Maka saya senang dengan perempuan daripada laki-laki. Bersyukur. Itu adik-adik santriwan. Kalau nanti suaminya, kalau dia jadi kepala dinas, istrinya langsung dilantik jadi ketua Dharma Wanita. Betul tak Ustaz? Kalau suaminya jadi bupati, istrinya diangkat jadi ketua tim penggerak PKK. Kalau suaminya jadi Kapolres, istrinya diangkat jadi ketua Bayangkari. Kalau istrinya yang jadi kepala dinas, suaminya jadi apa? Jadi supir, tengoklah.
Di Jambi ini ada bupati perempuan namanya Hajjah Masna Busra, betul? Setelah beliau diangkat jadi bupati, apakah suaminya diangkat jadi ketua Dharma Pria? Artinya apa? Kurang apa lagi penghargaan kepada kaum perempuan. Yang penting dibutuhkan adalah akhlak. Maka Rasulullah katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Manusia itu terhormat atau tidaknya karena akhlaknya. Tak ada artinya perempuan itu cantik kalau memiliki akhlak yang jelek. Mentang-mentang cantik, pasang-pasang ganti-ganti pasang, kemarin ngamael, kemarin lagi ngambedul, besok ngamrahim. Orang bilang tuh perempuan namanya piala bergilir, betul? Jadi kalian yang ini kalau besar nanti cari jodoh, cari anak yang tamat pondok pesantren. Karena di luar sana perempuan-perempuan di luar sana diragukan kesuciannya. Kenapa? Tiap malam sering. Coba malam minggu di Kristo banyak orang kumpul perempuan berderet itu perempuan cowok cewek. Mereka itu semua tidak suami istri. Jelas kata Islam, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Itulah dekatnya na'udzubillah. Yang kecewakan laki-laki, kasihan 25 tahun nunggu pengantin. Kan main pengennya. Kebun raya lah tak jual, kerbau lah habis. Dapat bini macam itu. Lagi duduk pengantin masih enak lah lagunya. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Malamnya masih enak. Kalau lagu malamnya gini lagunya, alangkah indahnya dunia ku rasa saat ini karena siangnya lain lagi lagunya. Apa lagunya? Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Dijawab oleh istrinya di kamar. Apa kata istrinya? Apakah kau tak menyesal bila mencintaiku? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa orang lain. Apa kata setan? Raso kau. Kita ini dihargai karena akhlak. Baru orang itu dikatakan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang sebaik-baik bentuk. Anak-anakku sekalian, dunia ini beginilah. Jangan kita berpikir enak dulu tuh. Berapa banyak orang macam kami ini yang dulu tidak begitu mondok, nyesal. Ya, jadi manfaatkan kalian yang sedang mungkin kalian rindu dengan orang tuanya. Betul, orang tua kalian pun rindu dengan kalian. Tapi rindu itu akan terobati saat kalian pulang nanti ke rumah. Mungkin suatu waktu masjid kalian di kampung, tolong kau ceramah. Oh, macam yang tadi ceramah yang pertama tadi. Mantap loh. Aku waktu macam tidak telap aku. Gemetaran kepala lutut. Alhamdulillah. Itu calon-calon ulama. Generasi Habib Rizik. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perputaran kayak seperti ini. Saya senang, makanya anak saya masukkan ke pondok. Tapi mau maaf lah, karena tidak sampai ke situ dulu yang survei. Saya suruh survei dulu beberapa pondok, balik ke rumah, baru saya tanya, kau nak pondok yang mana? Nah waktu itu rupanya ya
milih pondok apa namanya itu yang guru Ajis Al-Ihwan, hanya itu. Saya bawa dulu ke pondok apa namanya itu ke pondok Pal 10, kemudian di Sungai Terap, kemudian di apa nama itu An-Nur. Saya ajak balik ke rumah, mau nak yang mana? Dia rindu dengan orang tuanya. Kita bukan main rindu. Kadang makan enak dikit, berpikir ya Allah, anak aku di sana makan apa? Jangan kalian pikir kali orang tua kalian tidak rindu, tapi lebih merindukan kalian dari anak yang soleh dibandingkan hanya sekedar ada di sampingnya. Karena nanti dia akan menjadikan kita sebagai aset saat ruhnya telah keluar dari jasad, saat tulang belulangnya telah dimakan cacing tanah. Mungkin pahalanya tidak begitu banyak saat sang anak mendoakan Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang mereka harapkan dari kita. Maka manfaatkan waktu. Dua hal yang sering dilalaikan manusia. Pertama, waktu. Yang kedua adalah kesempatan. Al-waktu kasih. Waktu itu diibaratkan pedang. Kalau kamu tidak potong dia akan potong kamu. Maka kata Sayyidina Umar, hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa fa in lam tajid li ibadahuma fakabbir arba'at takbir. Kehidupan seorang pemuda itu harus memiliki ilmu dan takwa. Kalau dia tidak memiliki keduanya, fakabbir arba'at takbir, lebih baik ditakbirkan saja 4 takbir. Hidup dan berikan manfaat. Untuk apa hidup? Kita ini hidupnya harus khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sebaik-baik manusia itu kalau dia lahir orang tersenyum, kalau dia meninggal orang menangis. Ya, itu dalam bahasa Imam Syauqi sering dikatakan waladatka ummuka ya ibna adam wan nasu baqiyan yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna iza baqau fi yaumi mautik dhahikam masrura. Kamu dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan menangis dan orang-orang di sekelilingmu tertawa dan bergembira ria karena kelahiranmu. Maka beramallah yang membuat kamu tersenyum ketika meninggalkan dunia ini, sedangkan orang di sekelilingmu menangis dan berduka cita karena kehilanganmu. Itu kita pengenkan hidup ini. Kita datang orang senang, kita pergi orang merasa kehilangan. Karena kita tidak tahu berapa banyak lama lagi kita hidup di atas dunia ini. Jangan dipikir aku masih muda, badan sehat, dan belum tentu. Berapa banyak hakim yang meletakkan hukuman mati terhadap satu terdakwa, ternyata hakimnya duluan mati daripada terdakwanya. Betul? Ya, kena kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap barang yang bernyawa pasti akan mati. Tak peduli dah dia pejabat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, berpagar kawat, bahkan tertulis di depan rumahnya awas ada anjing jahat. Ingat ada Israel sang malaikat, kalau dia datang nyawa pasti akan diangkat. Dipanggil Pak Ustaz, bacakan doa selamat, dibawa ke belakang, disiram, disikat kuat-kuat agar berterbangan daki-daki yang melekat, ditutup dengan kain kapan, diikat ketat-ketat, dibawa ke masjid, disalatkan yang takbirnya ada 4. Sudah tuh dibilang orang baik walaupun banyak buat maksiat. Bawa ke kubur, masukkan ke dalam liang lahat, ditutup dengan papan rapat-rapat, ditimbun dengan tanah, diinjak kuat-kuat. Yang antar pulang ke tempat berikutnya datang 2 malaikat. Nanyokan amal ibadah. Kalau banyak amalnya akan selamat, kalau tidak habislah kena sikat tamat. Ya. 3 bulan ngapal itu. Rasulullah umurnya hanya 63 tahun. Tapi dari 1400 tahun yang lalu sejarah kehidupan beliau selalu menjadi contoh bagi kita. Ada orang kadang umurnya sampai 90 tahun tapi kehidupannya selesai diceritakan dalam 1 jam karena begitu banyak kisah hidupnya yang tidak pantas diketahui oleh orang lain.
Maka hidup ini harus bermanfaat, hidup ini harus punya arti. Agar hidup ini punya manfaat, maka seseorang harus mempunyai potensi yang kuat dalam dirinya, sehingga dia merasa dibutuhkan dimanapun dia berada. Dia senantiasa memberikan manfaat, ya. Maka tidak tahu yang namanya mati itu bisa saja datang kapan-kapan. Kemarin ada kawan saya duduk pinggir sungai sambil merokok, rokoknya jatuh, mati rokoknya. Bayangkan. Kata Sayyidina Ali kan begitu, nu'ammil fid dunya tawilun wala nadri iza jannal laili hal na'isu idal ghaddi kam min sahihin mata min ra'illatin wa kam min maridin asa minad dahri ilad dahri. Setiap manusia itu ingin hidup untuk selama-lamanya, tapi ketika malam telah berganti dengan siang, siapa yang dapat menjamin apakah dia masih hidup sampai esok hari? Begitu banyak orang yang sehat walafiat, segar bugar, mati mendadak tanpa sebab. Begitupun banyak orang yang sakit dari hari ke hari tapi tidak meninggal. Itulah rahasia Allah. Ada lagi menunggu orang sakit, yang ditunggui sehat malah dia yang mati. Tapi ada orang udah 2-3 bulan nafas dah mati. Kenapa? Ajalnya belum sampai. Maka kita berdoa kepada Allah, bukan sekedar umur yang panjang yang kita minta sekarang, ke badan sehat. Kalau umur, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tapi ingat anak-anakku sekalian, dunia ini dengan semua keindahan seringkali membuat orang terjebak pada sesuatu yang bersifat fata morgana, karena orang suka memperturutkan kehendak hawa nafsu. Maka jangan sampai terlena dengan dunia ini. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Belajar dan belajar. Nanti ke depan akan nampak mana yang emas asli, mana yang emas palsu. Sekarang tidak begitu nampaknya. Lihat nanti 10, 15, 20 tahun akan datang kadang-kadang. Dia itu waktu jadi santri budaknya tidak panik nyandak, tapi lolonya tidak juga. Tapi ya Allah sekarang. Itulah sering orang mengatakan tuah ayam yang bisa ditebak, tuah manusia siapa yang tahu. Yang penting kita pasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah, ya. Dengan zikir kepada Allah, dengan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridhoinya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan buat hati mereka itu sempit, dan nanti di akhirat mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan buta. Nauzubillah. Dunia ini ad-dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini permainan dan panggung sandiwara, ya. Jangan saudara nanti HP banyak, kalian nanti pulang. Kalau sudah nanti jadi orang sukses, segala jenis HP akan terus berkembang. Dunia ini macam ini, ya. Tapi kitanya yang harus kita bedakan, ya. Minimal kita tidak membuat orang tua kita sedih, karena mereka di sana selalu mengucapkan nama kita dalam desahan napasnya, dalam doanya, agar kita diberikan keselamatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesuksesan. Itu doa orang. Saya baru tahu tentang sayangnya orang tua kepada anak, sayangnya anak kepada orang tua setelah sekarang saya jadi orang tua. Dulu waktu seumur-umur kalian tidak begitu juga paham nian macam mana nian sayang ayah kepada kita. Juga kadang-kadang apa yang pengen tuh ya dia pengen dapat, tak tuh nangis, tak tuh ngamuk. Sekarang setelah saya jadi orang tua, anak saya ada banyak dan cuma 5. Ya. Saya bilang sama orang rumah, kita tambah anak, ayo pada dana tambah anak, aku tambahin dulu, ayolah ya.
baru saya menyadari macam kau rupanya sayang dengan kami. Ya. Kalian mungkin tak begitu juga nantilah punya anak, tapi jangan sampai waktu itu baru menyadari. Dari sekaranglah berusaha untuk membahagiakan orang tua kita masing-masing. Kalaupun mungkin tidak menyenangkannya, minimal tidak membuatnya sedih. Andaikan pun tak mampu membuatnya tersenyum, minimal tidak membuatnya menangis, ya. Bahkan alangkah indahnya kalau kita berjanji terhadap diri kita sendiri. Kalau mungkin orang tua kita dalam keadaan susah di kampung, berjanjilah, ma, ayah, yakinlah kalau nanti aku tamat, kalau aku sukses, aku akan bahagiakan engkau wahai ayah bundaku. Berdoa, berikrarlah. Dan jika itu yang kalian lakukan, yakinlah kehidupan kalian akan menjadi barokah. Kesulitan-kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika kalian lalai, kalian tidak patuh kepada kedua orang tua, meminta sesuatu di luar kadar kemampuan orang tua, yakinlah tidak hanya sempit di dunia, dia pun akan merasakan sempit ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan banyak. Iblis menggoda. Iblis menggoda. Kadang-kadang baru balik sebulan sekali atau balik pas ketemu kawan-kawan, enaknya main, rasanya dah dendak lagi, balik ke pondok lah keenaan main macam itu. Tapi siapa yang seperti itu nanti 10, 5 tahun, 15 tahun barunya sang ngapo, lalu aku dah mondok ngapo, aku dah selesaikan pondok. Ini biasa akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, tahan sedikitlah kerinduan kita kepada orang tua. Tahan sedikitlah kerinduan kita kepada kampung halaman, demi untuk masa depan kita. Ya. Minimal kita nanti mungkin jadi imam dan khatib di kampung kita masing-masing, ya. Tapi yang lain, rezeki, yakinlah Allah akan berikan rezeki kepada kita dengan jalan, tidak usah kita pikir. Yang penting kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi untuk dapat yakhruju min haitsu la yahtasib itu harus diawali dari wa may yattaqillah. Jadi ada persyaratannya. Sama dengan kita baca ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan curahkan barokah dari langit dan Allah akan keluarkan barokah dari bumi. Untuk dicurahkan barokah dari langit, dikeluarkan barokah dari bumi, syaratnya adalah walau anna ahlal qura. Wattaqau itu kuncinya, bertakwa kepada Allah. Maka biasa. Enaknya makan itu karena lauknya yang enak apa perut yang lapar? Keduanya. Tapi tidak boleh keduanya, harusnya pilih salah satu. Pada umumnya karena perut lapar. Kalau perut sudah lapar, makanan apapun enak. Saya ingat dulu saya itu sekolahnya aliyah, Dada Mondok di Bulian itu. Tiap hari lauknya itu jengkol campur ikan teri, daktu tempe campur ikan teri, daktu tahu campur ikan teri, 3 macam itulah. Sayurnya kubis, orang ke kota aku nyebutnya kol, nah, kalau kami nyebutnya kubis. Semua ke bahasa Indonesia kadang barangnya sama, namanya beda. Ada tepung dicampur dengan pisang, digoreng bulat-bulat, apa namanya?
Godok. Kalau di kampung kami namanya plek kambing ya. Sudah ya. Kami itu orang 7 serumah. Terlambat dikit selesai makan ganti. Bekas goreng cabai dimasukkan nasi, dikacau-kacau, enak lah makan. Kenapa lagi lah? Maka orang-orang tua dulu senang puasa Senin Kemis. Kenapa? Supaya kalau puasa itu makannya enak terus. Itu. Kemudian tidur itu nikmat, enak karena kasurnya yang empuk apa karena matanya yang ngantuk? Kedua lah. Karena mata yang ngantuk. Tapi mata akan ngantuk, tidur akan nyenyak kalau hati tenang, jiwa tentram. Takkan mungkin tidur akan nyenyak kalau pikiran melayang-layang. Pikiran lagi gundah gulana, hati lagi gelisah. Itu tidak mungkin. Maka perbanyak ingat kepada Allah, kembalikan segala sesuatunya, bahwa semua terjadi atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa kita akan sukses. Kita harus yakin yang selalu kita baca, fa iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak, Allah tinggal katakan kun, jadi fayakun, maka jadilah ia. Maka setiap orang tidak boleh pesimis di dalam menjalani kehidupan ini. Awak ni orang tua susah, hidup miskin, macam mana lah sekolah. Biar. Semua selalu saja ada jalan keluarnya kalau kita benar-benar berusaha, berikhtiar. Banyak kawan-kawan kita yang tamat pondok, kuliah di IAIN, malamnya ngajar ngaji privat dari rumah ke rumah, siangnya nunggu masjid, tapi mereka bisa menyelesaikan kuliahnya. Dan kadang-kadang malah bukan orang tua yang kirimkan uang, malah dia kadang-kadang bantu ngirim untuk orang tua. Kenapa? Karena dia yakin kaki bergantung dengan paha, rezeki bergantung dengan usaha. Maka kita tidak boleh juga mengukur rezeki kita dengan rezeki orang lain. Ada orang tak tamat sekolah jadi orang kaya raya, itu tidak boleh jadi ukuran. Itu sekolah SD beda, maco tahu-tahu dengan dah jadi orang kaya, jangan ukuran. Ukuran normal orang tuh siapa rajin berusaha, dia akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Walaupun memang rezeki memang beda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau memang bagian kita dapat di kita lah, kalau tidak ya tidak lah. Ada kawan yang pengantin, ada orang yang pengantin itu apa biasanya lakukan tuh? Pertama masuk isi buku tamu, ya lah, betul. Sudah tuh ambil duit, amplop, masukkan ke kotak sumbangan. Itu biasanya kalau di atas 50.000 pakai nama Ramli. Kalau 20.000 ke bawah biasanya tidak pakai nama lagi. Mendingan masih ada isi. Ada kawan tak pakai isi, amplopnya be masuknya. Adalah tulisan dalamnya tuh, maaf Anda belum beruntung. Nanti dibagi piring, bagi ambil nasi, ambil kol, ambil rendang, sampai ke ujung adalah sop. Kawannya do depan tengok ada daging masuk lewat, datang lagi kawan berikutnya daging campur telur puyuh masuk lewat, giliran awak nyedok tengok naik kentang, aduk naik wortel, tengok lagi daging kalau jahe.
Kawan belakang marah, lamonian majulah. Kita pun maju. Awak maju, panitia masukkan sop baru. Ikhtiar boleh sama, usaha boleh sama kerasnya, tapi rezeki beda beda. Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah, karena cara Allah memberikan rezeki itu beda-beda lagi. Kita jangan berpikir bahwa rezeki itu hanya dalam bentuk duit. Ayahanda, ibunda di kampung sehat semuanya, itu rezeki. Kita di sini sehat semuanya, badan sehat, aman, rasa tidak kena penyakit, itu juga rezeki. Ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, ternyata itu yang terbaik buat kamu. Boleh jadi pula sesuatu yang kamu senangi, ternyata itu yang terburuk buat kamu. Ya. Kenapa? Karena kita berkehendak kepada Allah selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu, sedangkan Allah memberikan sesuatu kepada kita selalu tentang apa yang bermanfaat, apa yang tidak buat kita. Maka hidayah ini harus kita pertahankan dalam jiwa kita. Karena hidayah tidak semua diberikan oleh Allah. Kita harus menjemput hidayah itu, kita tegakkan hidayah itu, dan kita pelihara hidayah itu. Karena Rasul pun tak mampu memberikan hidayah, ya. Bahkan pamannya sendiri tidak mampu Rasulullah memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Padahal beliau sangat sayang kepada pamannya, yang pada akhirnya turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling engkau cintai, karena Allah yang memberikan petunjuk dan Allah tahu orang-orang yang akan diberikan petunjuk itu. Ya. Oleh karena itu hidayah yang ada dalam batin kita ini kita pelihara terus menerus, kita kembangkan dan kita perkuat sehingga dia tidak lepas sampai ruh keluar dari jasad kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita harapkan. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Godaan banyak, tantangan berat. Jangankan kita manusia, malaikat pun heran tengok manusia banyak masuk neraka tu. Mungkin kita pernah baca surah Al-Mulk dah. Takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ketika malaikat melemparkan para ahli neraka itu dengan penuh kemarahan, dia berkata, apakah dahulu tak ada yang menyampaikan kepada kamu tentang berita hari ini? Apakah dulu di dunia tidak diturunkan seorang rasul? Apakah dulu di dunia tidak mengatakan bahwa setelah dunia itu ada akhirat, bahwa di akhirat itu ada surga, di akhirat itu ada neraka? Apa semua jawab? Qalu bala qad ja'ana nazir. Adalah yang menyampaikan kepada kami tentang berita ini. Fakazzabna, tapi semuanya kami dustakan. Kenapa? Pengaruh iblis laknatullah. Sudahlah, dosa pondok lagi. Balik lah. Enak, ada enak di situ. Tak kekang, enak di rumah, enak. Makan bebas. Itu iblis. Jadi kalau ada kawan ngajak kita balik supaya ada mondok lagi, kawan tu iblis. Tapi iblis saat di akhiratnya tak mau ngaku salah. Nah, kalau tidak salah surah Ibrahim, enak paling atas sebelah kiri, kada tu mungkin paling atas sebelah kanan.
Kodak itu mungkin sebelahnya. Ya. Apa kata iblis? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaktukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qabli innaz zalimina lahum azabun alim. Ketika semua urusan telah diselesaikan, yang masuk neraka masuk neraka, yang masuk surga masuk neraka, yang masuk neraka barangkali serempak dengan iblis. Ada ahli neraka itu kata, gara-gara engkaulah iblis kami ini masuk dalam neraka. Andaikan dulu kau tidak goda kami, mungkin kami sekarang tidak termasuk dalam golongan orang yang masuk neraka. Kata iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah menjanjikan kepadamu tentang janji yang benar. Wa wa'adtukum fa ahlaktukum. Aku pun menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahi janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum. Aku tidak punya kuasa untuk maksa kamu, tapi cuma sekedar mengajak. Fastajabtum li, tapi kamu mengikuti ajakanku. Maka jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Itulah jawaban iblis nanti. Jangan sampai kita tergoda oleh iblis. Dan kita memperjuangkan agama. Mudah-mudahan agama kita senantiasa berkembang baik di negeri Jambi ini. Amin ya rabbal alamin. Kalian semua nanti dan kita semua sebagai pejuang untuk mendakwahkan agama Allah ini agar menjadi jaya. Ingat ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang suatu kebenaran maka musnahlah yang batil dan yang batil pasti akan musnah. Tapi ingat, memusnahkan yang batil haruslah diperjuangkan untuk menegakkan kebenaran itu melalui lisan kita. Jalan kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sekarang sudah banyak orang yang membuat agama makin lama makin rendah. Itulah berjuang ya. Kalau ada, kata Profesor Hamka, kalau ada orang Islam yang agamanya dihina tapi dia tidak tersinggung dengan itu semua, maka tukarlah bajunya dengan kain kafan ya. Kalau agamanya tidak dihina, dia tidak punya respon, dia tidak peduli, maka bajunya yang sekarang tukar saja dengan kain kafan. Jangan sampai itu terjadi. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang aman, damai dan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.